Hari ini, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Danantara. Untuk informasi selengkapnya, kami langsung ajak Anda bergabung bersama jurnalis Metro TV, Rifki Nafis. Rifki, bagaimana peluncuran Danantara oleh Presiden tadi? Ya, selamat siang Maria serta pemirsa. Memang baru saja kita ikuti dan kita saksikan bersama bagaimana peluncuran ataupun peresmian dari Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang mana merupakan badan pengelolaan investasi yang baru saja diluncurkan ataupun diresmikan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto siang ini sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat lebih di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, di mana tadi kami juga sudah mengikuti prosesinya dan kami melihat memang tidak hanya mengundang seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, namun juga agenda peresmian ini turut dihadiri oleh mantan Presiden dan juga mantan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebut saja tadi ada mantan Presiden Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian ada mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Yusuf Kala, dan lain sebagainya. Selain itu juga diundang berbagai ataupun tepatnya 65 duta besar dari negara-negara sahabat dan 32 perwakilan dari duta besar negara-negara sahabat, yang mana memang peluncuran Danantara ini turut harus melibatkan negara-negara lain, kemudian juga pihak-pihak swasta yang nantinya akan bekerja sama dalam jalannya Danantara. Dan ada beberapa poin yang sebetulnya tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai peluncuran ataupun peresmian Danantara ini. Yang pertama memang dimulai dari Presiden Prabowo Subianto menyatakan terkait dengan usia Indonesia yang sudah akan memasuki usia ke-80 tahun dengan konteks negara yang kaya namun belum mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya, sehingga Danantara ini nantinya juga akan dijadikan sebagai salah satu instrumen perancangan pembangunan yang tujuan akhirnya adalah menyejahterakan masyarakat, di mana nanti juga kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, Danantara ini sebagai badan pengelolaan investasi Indonesia nantinya mampu untuk menampung investasi sebesar 900 miliar US dollar ataupun setara dengan 14.000 triliun rupiah, yang mana nantinya ini pun ditekankan oleh Presiden Prabowo untuk membiayai sendiri proyek-proyek strategis nasional untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ada sekitar 20 yang tadi disebutkan oleh Presiden Prabowo, 20 proyek nasional yang nantinya akan dibiayai oleh profit ataupun keuntungan dari investasi Danantara ini. Yang pertama memang terkait dengan hilirisasi berbagai kekayaan alam seperti timah, nikel, bauksit, kobalt, kemudian juga proyek-proyek nasional seperti pembangunan kilang minyak, pengembangan AI atau Artificial Intelligence, dan lain sebagainya. Ini memang ditujukan sebagai proyek-proyek strategis nasional yang nantinya akan dibiayai oleh investasi yang dilakukan oleh Danantara. Terkait dengan pengurusan dari Danantara ini sendiri, tadi meskipun tidak disebutkan secara spesifik, rinci ataupun diresmikan siapa kepala badan dari Danantara ini, namun kami menanyakan kepada Menteri Investasi Rosan Roslani, yang namanya juga tadi bukan hanya namanya, maksud kami adalah dirinya turut naik ke atas panggung pada saat meresmikan Danantara, di mana tadi kami menanyakan memang nantinya dalam kepengurusan Danantara ini dirinya Rosan Roslani ini akan menjabat sebagai kepala badan pelaksana yang tentunya akan dibantu oleh dua orang lainnya. Yang pertama adalah Pandu Syahrir sebagai holding bagian investasi dan juga Doni Iskaria sebagai holding bagian operasional. Namun memang posisi-posisi ini belum secara resmi dikukuhkan oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga memang nanti kami harus menunggu lebih lanjut kapan kiranya Presiden Prabowo untuk mengukuhkan posisi-posisi tersebut. Namun yang jelas peluncuran Danantara ini tadi juga disambut oleh seluruh pihak yang hadir di Kompleks Istana Kepresidenan, terutama adalah negara-negara luar, karena salah satu poin yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tidak ingin lagi menjadikan Indonesia sebagai produsen bahan mentah. Tadi Presiden Prabowo Subianto menyatakan no more raw materials. Artinya memang Indonesia ini tidak ingin lagi menjual material-material mentah ataupun kekayaan-kekayaan secara mentah, namun harus diolah terlebih dahulu untuk meningkatkan harga dan juga profit dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini pun tadi juga dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto ditargetkan untuk dapat menembus pasar global, sehingga memang penting sekali kehadiran dari negara-negara sahabat untuk langsung menyaksikan sekaligus
melihat bagaimana potensi ekonomi Indonesia tidak hanya di level Asia Tenggara, Asia, namun juga secara global, secara umum dan juga keseluruhan. Selain itu juga kami juga mendapatkan informasi terkait beberapa BUMN yang nantinya juga dinaungi oleh Danantara untuk dikelola dana-dananya sebagai sumber dana investasi. Ya, untuk tahap awal ini ada 7 BUMN yang sudah diumumkan, yakni adalah PT Pertamina, kemudian PT PLN, PT Bank Rakyat Indonesia, PT Bank Negara Indonesia, PT Bank Mandiri, PT Telkom, dan Main ID atau Mining Industri Indonesia. Dan terakhir yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah Danantara ini harus dikelola secara profesional. Ia menyebutkan dan juga menegaskan bahwa pemerintahannya ini ingin menjadi pemerintahan yang bersih dari korupsi, tidak ada penyelewengan, dan itu juga yang ditekankan kepada Danantara, di mana pengelolaan Danantara ini harus bekerja sebersih mungkin, seprofesional mungkin, sehingga ini tidak ada penyelewengan, karena memang Presiden Prabowo Subianto menegaskan Danantara ini merupakan instrumen ataupun proyek yang nantinya akan menentukan kesejahteraan ataupun kemajuan dari bangsa Indonesia di masa depan. Dan sehingga memang tadi Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan terkait proses auditnya ini harus seterbuka mungkin dan dapat diaudit oleh siapapun dan juga kapanpun. Terkait dengan audit ini sendiri, tadi juga pada saat peresmian Erick Thohir maju ke atas panggung meskipun belum dijelaskan secara pasti apakah posisinya sebagai badan pengawas. Namun dari informasi yang kami kumpulkan termasuk juga wawancara dengan Menteri Investasi, kemudian juga Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, ini memang hanya tinggal menunggu saja. Namun Erick Thohir berkemungkinan besar merupakan sebagai Kepala Badan Pengawas dari Danantara ini. Selain itu juga mantan-mantan presiden, wakil presiden tadi juga dikatakan berpotensi masuk ke dalam jajaran Dewan Pembina Danantara karena memang dinilai sebagai tokoh bangsa yang juga tentunya memiliki kepedulian yang besar terhadap bangsa Indonesia, sehingga dinilai pantas ataupun layak menjadi Dewan Pengawas dari Danantara. Presiden Prabowo juga tadi sempat menyampaikan kewajaran, maksud kami adalah ia mewajarkan bahwa ada pandangan dari beberapa pihak yang masih menilai skeptis, ragu akan berjalannya Danantara ini. Presiden Prabowo memaklumi hal tersebut karena memang ini merupakan hal yang sangat baru dan masih harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kinerja ke depannya. Namun yang dapat dipastikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa Danantara ini merupakan badan pengelolaan investasi yang jalannya nanti akan sangat diawasi, akan sangat dipantau oleh Presiden, dan juga diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi masyarakat Indonesia. Dan untuk sementara demikian Maria yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, laporan langsung dari Istana Negara, Rifki Nafis, terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.